pemirsa, pasca meninggalnya bayi kembar Siam yang sempat dilakukan perawatan oleh pihak Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, pihak Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal menggelar konferensi pers bersama para awak media. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, pasca meninggalnya bayi kembar Siam yang sempat dilakukan perawatan oleh pihak Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal agar pemberitaan tidak simpang siur. Atas kejadian tersebut, pihak Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal menggelar konferensi pers bersama para awak media dengan harapan kronologis kejadian sebenarnya dapat dijelaskan oleh dokter yang menangani pasien tersebut. Kamis 29 Februari lalu, salah satu pasien datang ke praktek dokter kandungan guna mengecek kondisi kesehatannya dikarenakan hamil bahkan ingin melahirkan. Namun sayangnya setelah proses panjang hingga dilakukan perawatan oleh pihak Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, akhirnya bayi kembar tersebut tutup usia atau meninggal pada Jumat sore. Guna meluruskan pemberitaan simpang siur kejadian sebenarnya terjadi, pihak Rumah Sakit KH Daud Arif menggelar konferensi pers, bahkan dihadirkan dokter terkait yang menangani pasien atau bayi kembar tersebut. Salah satu dokter praktek spesialis kandungan Dr. Abdul Bahri mengatakan bahwa awal mula pasien yang ingin berobat di praktek dokter miliknya ketika datang dalam kondisi kesakitan atau ingin melahirkan. Namun sempat dilakukan USG sesaat, akan tetapi dikarenakan ada kelainan terhadap janin ibu yang dikandung tersebut. Akhirnya ia selaku dokter menyarankan langsung dibawa menuju Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal guna mendapatkan pelayanan terbaik ibu dan anak tersebut. Sebab denyut jantung janin lemah serta sangat beresiko jika dikeluarkan secara normal atau harus dilakukan operasi sesar. Bahkan dalam kesempatan yang sama, dokter spesialis anak Ida Yulandari menyebut jika pelayanan terbaik telah dilakukan terhadap bayi kembar Siam tersebut. Selama karena kondisi bayi tersebut sangat buruk atau tidak normal, maka sempat ingin dirujuk menuju rumah sakit di Jakarta. Dikarenakan orang tua bayi tersebut terkendala biaya atau belum memiliki BPJS Kesehatan, maka akhirnya tetap bertahan di ruang perawatan khusus bayi hingga BPJS Kesehatan dapat digunakan. Hari Kamis sore sekitar maghrib datang ibu mau melahirkan bersama bapak saya ingat suami. Waktu itu jam maghrib, saya ingat maghrib saya sudah ada beberapa pasien, kebetulan ada seperti itulah. Kita lihat, saya langsung ke bawah. Kalau orang lahiran biasa perut bawah kan langsung. Saya langsung lihat ini ada masalah. Kok ada jantung besar berisi air, tapi ada kedip-kedip gambar jantung itu kan. Saya lihat jantung kok ada di bawah. Saya tarik ke bawah, anak kok ada nampak kepala. Saya tarik ke atas, kok kepala ada di atas kanan, kiri atas ibu, tapi ada jantung ada di bawah. Terus saya lihat lagi, adakah kaki di bawah? Saya tidak begitu jelas melihat kaki di bawah, tapi saya lihat kaki di atas. Jadi saya waktu itu berkesimpulan, saya bilang ke asisten, ini letak lintang di segera letak lintang nggak bisa lahir normal, kepala di atas. Tapi saya langsung ini kelainan ini, kepala di atas, jantung di bawah kan jauh, kepala harusnya di sini, leher kan cuma dekat jaraknya kan. Kok kepala sekian jauh jaraknya dengan jantung. Tapi karena ibu itu sakit-sakit, saya harus periksa dalam prosedur karena takutnya mau lahir di situ kan, kita tolong. Saya periksa dalam, saya melihat bukaannya ada istilah kita pembukaan aktif di atas tempat. Perkiraan saya sekitar 6. Kita jelaskan lagi, kemudian tetap kita lakukan tindakan untuk pertolongan bayinya, kemudian kita konsulkan ulang kepada anak dan kita rencanakan untuk CT scan untuk melihat adakah kemungkinan tindakan yang bisa kita lakukan untuk penanganan awal, misalnya untuk atresia. Nah, saat itu kondisi bayi dengan berbagai macam kelainan termasuk kelainan jantung, sesak napasnya, awalnya kandungan oksigen di badannya bisa cukup stabil, kemudian mulai hari Sabtu siang
kondisi bayi udah mulai makin turun, sesaknya makin memberat, bayi tampak biru, sudah kita optimalkan untuk dukungan oksigennya, tetapi kondisi bayi terus menurun. Akhirnya setelah dokter tindakan, bayi meninggal pada tanggal 2 Maret 2024. Bayi pertama meninggal pukul 23.40, bayi kedua tuh meninggal duluan 23.25. Dari hasil CT scan yang dilihat memang ada kelainan juga di parunya, sepertinya paru-parunya tidak mengembang, ada kelainan di jantungnya juga, kemudian bayi ini juga memiliki usus cuma satu ya Pak. Nah kemudian anusnya juga cuma satu, jadi pada dasarnya kondisi bayi cukup berat dengan berbagai macam kelainan kongenital, sehingga prognosisnya memang saat itu kami putuskan kemungkinan dia memang untuk bertahan agak susah, tapi tetap kita usahakan seoptimal mungkin. Sementara itu, Dirut Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Sahala Simatupang menyebut, konferensi pers yang digelar bersama awak media liputan Tanjung Jabung Barat ini guna mendengar kronologi sesungguhnya terkait kejadian tersebut. Sebab pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif sesuai SOP atau standar pelayanan, dan terkait kendala yang dihadapi pasien tersebut merupakan warga kurang mampu dan tidak memiliki BPJS Kesehatan. Sehingga terkait hal ini sudah diatasi, bahkan ibu dan bayi telah memiliki BPJS Kesehatan. Sehingga ini dianggap miskomunikasi saja dan persoalan tersebut selesai dan diterima oleh keluarga pasien atau keluarga dari ibu dan juga anak. Salah satu contoh, kebetulan keluarga kemarin belum punya BPJS. Jadi di samping itu menunggu juga kemarin langsung sikap, sebenarnya Pak Mona hari ini aktif itu BPJS juga. Kami sampaikan itu ke BPJS bagaimana itu mungkin itu hari ini aktif. Tapi mungkin tidak lain, kalau seandainya hari ini masih aktif, itu sebenarnya sudah bisa dipakai BPJS. Tinggal menunggu kakak sudah selesai. Tapi tidak lain, jadi sebenarnya itu upaya. Dan itu sudah cepat karena kita tidak mungkin memberangkatkan ke Jakarta tanpa ada BPJS-nya. Kita berpikir bagaimana nanti keluar dari sana, seperti apa. Karena apapun ceritanya itu tetap masyarakat kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, kalaupun dirujuk ke Jambi, karena itu adalah penduduk kita di sini, belum tentu seintens di sini menjaganya di sana. Karena untuk penanganan di sana juga kurang lebih dan bisa juga secara itu seperti yang disampaikan secara medis tadi. Itu mungkin penjelasannya, makanya kemarin itu malam itu juga di tanggal hari Jumat itu dari pemerhati anak langsung membantu mengurus BPJS-nya itu pertama di kemarin, dan kami koordinasikan juga ke BPJS. Jadi itu sebenarnya sudah buat kita upaya. Itu mungkin jadi tidak ada niat kita untuk menahan apa segala macam atau karena keterbatasan apa segala macam, tidak. Jadi memang betul-betul sesuai dengan rekomendasi dari tim yang sudah ada di rumah sakit. Saya rasa itu mungkin. Orang tua dari bayi kembar Syam Saidi Hamzah mengatakan atas kejadian tersebut ia telah menerima kepergian anak ketiganya. Bahkan terkait pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit cukup baik dan dilayani dengan maksimal. Sebab semua butuh proses sehingga terkait kejadian tersebut dianggap menjadi pelajaran hidup atau ada hikmahnya. Karena memiliki BPJS Kesehatan sangatlah wajib guna untuk kepentingan berobat baik di puskesmas maupun rumah sakit. Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.